Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia. Hai segala malaikatnya, pujilah Dia. Hai segala tentaranya, pujilah Dia. Hai matahari dan bulan, pujilah Dia. Hai segala bintang terang, pujilah Dia. Hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit, baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari beribadah kepadanya dalam tuntunan tema menghidupi kebenaran Allah. Kita bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Besertamu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur. Mari kita bermazmur dari Mazmur 8 ayatnya yang kedua sampai ke-10. Kita mulai. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut,
dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya, mari kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Semakin aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, sekalipun diriku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai
berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita masing-masing mengakui dosa kita dengan menyanyi "Tolong ya Allah, kasihanilah". Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu, ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku kembali tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukuman-Mu. Ya, karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adapun nats persembahan itu yaitu terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memuji Tuhan dengan mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat. Ini persembahanku, ku bawa padamu. Sumangga opwa tupakama sendi yamote pemalaku tuku sorongan pa.
padamu sepanjang hidupku. Mari oh puang ni adai anak ni laun terkomi puang langkah tuanku. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat. Ini persembahanku ku bawa padamu. Sumanga opuak tupaka masyami ya mote pemalaku tuku sorongan pa. Terima syukurku Tuhan dan ajar anakmu agar patuh padamu sepanjang hidupku. Ni adai anak ni untuk rekomi puang langkah tuanku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bacaan kita yang pertama dari Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Dan bacaan kita yang kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang adalah bacaan utama kita hari ini. Dan kemudian bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Seminggu lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan tetap memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada setelah Tuhan mengantar kami dari alamat kami yang berbeda. Lalu kemudian Tuhan Yesus tetap mengumpulkan kami, menghimpunkan kami dalam persekutuan yang indah dalam ibadah ini. Dan dalam perhimpunan kami ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus hadir menguasai kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tidak lewat begitu saja, melainkan tetap mengambil bagian dalam hidup kami dan mensukacitakan hidup kami kini dan seterusnya. Berfirmanlah ya Roh Kudus, setiap kami yang hadir telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat,
tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Pada zaman, kami ulangi, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudranya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena aku berbahagia. Kami ulangi, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Setiap orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di bawah judul hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Jemaat berdiri menyanyikan haleluya. Pada pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15. Ya, kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Di bawah judul Pekerjaan Penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua. Kurre sumanga puang.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menghidupi kebenaran Allah. Ya, sekali lagi, menghidupi kebenaran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ya, pertanyaan untuk kita semua ialah, dari mana kita mengetahui kebenaran Allah itu? Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari mana kita mengetahuinya? Kebenaran itu. Ya, dari mana? Ya, dari firman Tuhan. Ya, atau dari Alkitab. Nah, kemudian selanjutnya ialah, masih adakah kebenaran itu? Ya? Masih ada? Begitu ya? Iya. Dan siapa sebenarnya yang disebutkan dengan kebenaran? Tuhan. Sepakat? Iya. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Ya, karena Ia adalah kebenaran, karena itu segala sesuatu yang Ia ciptakan benar adanya. Kan begitu kan? Karena Ia adalah kebenaran, karena itu segala sesuatu yang Ia ciptakan itu adalah benar. Ya, saya belum pernah mendengarkan kalau orang itu ya dikuasai oleh kejahatan lalu kemudian hidupnya dialihkan menjadi benar. Ya, melainkan kalau pikirannya, hatinya itu tidak benar, ya maka perkataannya pun, pendengarannya, penglihatan dan semua yang ia lakukan itu pun juga tidak menjadi benar. Ya, karena apa? Manusia bukan sumber kebenaran. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah itu adalah kebenaran itu sendiri, dan dengan demikian Ia adalah sumber kebenaran. Dan segala sesuatu yang Ia ciptakan itu diciptakan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu kemudian dihidupi oleh manusia, Adam dan Hawa. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ya sayang dibalik sayang. Ya. Manusia lalu kemudian menolak kebenaran itu. Ya, termasuk kebenaran yang ada pada dirinya. Kemuliaan dan kehormatan yang bersumber daripada Allah yang ditaruh di dalam dirinya, lalu kemudian dia injak-injak, dia tolak. Ya, bisa dibayangkan seperti yang sudah dinyatakan oleh si pemazmur, bahwa manusia yang diciptakan itu dalam kemuliaan dan kehormatan. Ya, dan karena itu manusia diciptakan hampir sama dengan Allah. Luar biasa kekaguman pemazmur. Manusia mengobok-obok, menolak kemuliaan Allah, menolak kebenaran Allah, lalu kemudian ia hidup.
Ya, berdasarkan kebenaran pada dirinya yang adalah kebenaran yang palsu. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira kalau menurut kita, apakah manusia masih sanggup lagi untuk melakukan kebenaran ketika manusia menolak kebenaran itu sendiri? Ya, dan saya kira kita semua akan mengatakan oh tidak. Dan memang iya demikian. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara-saudara, ya manusia tidak sanggup lagi untuk menjumpai Tuhan dan tidak akan bisa menjumpai Tuhan. Tidak bisa. Ya, saya kurang tahu kalau saat sekarang ini ya ada yang mengatakan bahwa ia sanggup, terutama dari pihak kita sebagai gereja Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan ia sanggup untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu berarti bahwa ya pemikirannya itu bukan lagi pemikiran orang Kristen, ya tetapi pemikiran di luar daripada itu. Ya, karena Alkitab mengatakan bahwa sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekali lagi manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, kenapa? Karena sudah dikuasai oleh dosa itu sendiri. Ya, melihat keadaan manusia yang sudah seperti itu lalu kemudian Tuhan datang. Hei Adam, Hawa, di mana kamu? Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Manusia berusaha untuk mau membenarkan dirinya, mencari pembenaran itu. Ya, tetapi ketika manusia berusaha, namun yang terjadi ialah manusia semakin jatuh dan terus jatuh dalam lumpur dosanya. Ya, dan mungkin kita pernah mendengarkan penggambaran seperti ini. Ya, jadi manusia ketika itu ya seperti seekor monyet yang jatuh ke dalam lumpur, atau seperti seseorang yang jatuh ke dalam lumpur. Monyet atau seseorang yang jatuh ke dalam lumpur, ya lumpur yang dalam, kalau lumpur yang biasa seperti lumpur sawah tidak masalah itu. Ya, tetapi kalau lumpurnya itu katakanlah 2 meter dan tinggi kita hanya 1,5 meter, ya tidak akan bisa untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan justru sebaliknya, semakin bergerak bukannya semakin akan muncul ke atas, tetapi akan terus tenggelam lalu kemudian lenyap. Demikianlah keadaan manusia, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan justru sebaliknya, ketika berusaha untuk menyelamatkan dirinya, bukannya mereka menyembah kepada Allah yang benar, tetapi justru sebaliknya apa yang mereka temui. Mereka justru menyembah kepada ciptaan Tuhan itu sendiri. Dan dengan demikian manusia semakin sesat. Manusia semakin jatuh. Ya, dan tidak ada jalan lain. Ya, Tuhan harus menyelamatkan ciptaannya ini. Mengapa? Karena miliknya. Dan karena itu ia tidak mau hanya berbicara, "Woi manusia, naik, ikuti perintah saya." Tidak. Ya, sebenarnya Allah cukup melakukan hal yang demikian. Dia hanya bersuara, berfirman dari langit. Segala sesuatunya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, tetapi Allah tidak mau hanya untuk berfirman, tetapi ia harus terjun langsung ke dalam. Ia harus terjun langsung mengalami penderitaan manusia bersama-sama dengan manusia, sekalipun ia sendiri bukan penyebab dari itu, tetapi ia rela untuk mengalami hal yang demikian. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, melalui apa? Ya, melalui pengorbanannya di atas Kalvari. Ya.
Darahnya itulah yang lalu kemudian dikatakan bahwa lalu kemudian manusia dibenarkan di hadapan Allah. Lalu kemudian sesudah dibenarkan, dan dengan itu mau mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun di dunia ini benar di hadapan Tuhan. Manusia hanya bisa dibenarkan ya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kemudian sesudah dibenarkan, lalu kemudian melalui pembenaran itu manusia dengan Allah itu diperdamaikan, didamaikan. Atau dengan kata lain tidak lagi menjadi seteru Tuhan. Ya, kalau kita tetap menjadi seteru Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, sama halnya dengan ya seorang ibu atau ya seorang ibu yang dua orang ibu yang saling membenci. Ya, atau ya dua orang bapak yang saling membenci. Bisakah dua orang itu berdamai kira-kira? Tentu tidak bisa. Ya. Bahkan kalau pas bertemu di jalan, ya baru dia lihat dari sana, oh ini dia mau itu bombo. Ya, dia akan berusaha untuk mengalihkan pandangannya. Ya, bahkan dia akan mencari tempat untuk mampir, ya supaya ia tidak ya bertemu orang itu. Mengapa demikian terjadi? Karena tidak ada kedamaian di antara mereka. Ya, tetapi bagi mereka yang hidup dalam kedamaian atau ada perdamaian di antara mereka dalam situasi apapun, pasti mereka akan saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan kalau kita sendiri menjadi seteru? Dan kita berdamai dengan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak ada sedikit pun kemampuan atau potensi dari kita. Ya, tetapi Allah sendirilah yang melakukan hal yang demikian. Mengapa? Ya, karena manusia itu berada atau dikuasai oleh dosa. Dalam kelemahan, orang yang lemah itu ya tidak akan mungkin mengangkat orang yang lemah, tetapi yang kuatlah yang harus mengangkat yang lemah. Dan Tuhan berada dalam posisi yang lemah, dan dalam keadaan itulah Allah datang. Ya, dalam keadaan berdosa Tuhan datang. Ya, dan saya kira konsep dosa terhadap kita sebagai warga gereja Toraja atau warga gereja Tuhan sekarang ini ya tidak seperti konsep ya saudara-saudara kita yang lain yang hanya memandang dosa itu hanya berkaitan dengan pelanggaran ya terhadap tita-tita Tuhan ya dalam hidup sehari-hari. Ya, sebab kalau itu maksudnya dosa, ya maka sama seperti saudara-saudara kita, dosa itu kita bisa beli. Kita bisa tukar dengan kebaikan. Kita bisa tukar dengan amal bakti. Ya, tetapi konsep kekristenan menyangkut dosa itu tidak hanya itu. Tetapi lebih luas lagi, yaitu bahwa dosa itu adalah pemutusan hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi bahwa dosa itu yang pertama-tama adalah pemutusan hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau setiap orang telah memutuskan hubungannya dengan Tuhan, itu berarti orang itu telah dikuasai oleh maut. Ya, dan kemudian ya dialah bahwa baru ini yang kedua. Ya, menurut paham Kristen. Bahwa yang kedua ialah pelanggaran ya terhadap perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Ya, jadi dua hal itu. Putus hubungan dengan Tuhan dan kemudian pelanggaran dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap kasih karunia Tuhan. Pengorbanan Yesuslah yang telah membenarkan kita, lalu kemudian kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan sesudah itu Bapak Ibu, setelah diperdamaikan dengan Tuhan, apa yang terjadi?
maka manusia itu memperoleh keselamatan. Jadi menurut Rasul Paulus dalam bacaan utama kita ini, ya ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. Bahwa manusia dibenarkan di hadapan Tuhan ada 3 tahapan melalui pengorbanan Yesus, yaitu dibenarkan. Mengapa dibenarkan? Karena manusia tidak benar. Dan kemudian setelah dibenarkan itu lalu kemudian didamaikan. Mengapa didamaikan? Karena manusia tidak berdamai dengan Tuhan. Lalu kemudian sesudah didamaikan, setelah menerima pendamaian itu, maka manusia diselamatkan. Mengapa manusia diselamatkan? Karena manusia terancam akan binasa. Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus katakan bahwa semestinya orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara dan saya dan saudara-saudara kita yang lain yang juga percaya dengan Kristus, Rasul Paulus katakan hendaknya kehidupan kita ini berpadanan dengan kasih itu. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang harus kita hidupi. Amsal mengatakan kejujuran dan keadilan dan kebenaran itu harus menjadi bagian hidup kita. Kejujuran apakah kebenaran? Kalau menurut kita kebenaran tuh hidupilah itu. Adil apakah kebenaran? Iya. Hidupilah itu. Kebencian apakah itu kebenaran? Bukan. Buang itu. Dengki? Iya, sama. Buang itu. Jangan kembali menghidupi itu, tetapi hidupilah kebenaran itu sendiri. Kalau kejujuran adalah kebenaran, lakukanlah itu. Kalau keadilan adalah kebenaran, lakukanlah itu. Kalau beribadah adalah kebenaran, jangan pernah lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau mempersembahkan hidup ini adalah kebenaran, dan mempersembahkan segala sesuatu yang ada pada kita adalah kebenaran, hiduplah berdasarkan itu. Ya, dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tempat kita masing-masing, camkanlah ini bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran semu, tetapi kebenaran abadi. Dan kebenaran yang abadi itu hanya dapat diperoleh melalui ya, dan kemudian anak-anak kita dari SMA Kristen ini menyiapkan bakpao bagi kita, dan sesudah ibadah ini dilaksanakan, ya disilakan Bapak Ibu ya memberikan kepedulian terhadap anak-anak kita dari anak-anak kita Kristen di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar. Disilakan untuk memuliakan Tuhan. Iya. Oh ya, mohon maaf. Ya, jadi maksudnya di sini ya sebentar kalau ibadah selesai anak-anak kita ya itu hari mereka sudah ya masukkan ya surat memohon apakah boleh, ya terus kami katakan ya boleh. Ya, yang penting ya datang untuk membawa, lalu kemudian ya siapa tahu ada warga jemaat yang berminat dan mereka telah datang ke sini ya memohon perhatian kepada kita semua. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas
segala kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Kami telah memuliakan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami, dan membaca mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup dalam kebenaran, sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kebenaran itu kepada kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan hal itu, dan kemudian kiranya tetap menjadi pegangan hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Perkenankan kami bersama Tuhan bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang pada pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Yang pada hari ini ya Tuhan, Airelia Ginerva Rizky, Junita Patakdungan Salonga, Hamdani Musin. Dan kami percaya baik saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu bahkan sampai pada hari ini, Tuhan tambahkan sukacita mereka, sehingga sukacita itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan mereka hari ini dan seterusnya, sehingga hidup mereka tetap bahagia di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu bahkan pada hari ini, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, pun juga Tuhan sempurnakan sukacita mereka, sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup anugerah Tuhan. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini juga perkenankan kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengalami kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan dan sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan lain. Dan kami percaya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Juga ya Tuhan, tak lupa kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Ibu Maria Sule, yang dialami oleh Ibu Adelmince Pagorai, Nyonya Yospina Salempang Panggalo, Loriska, dan kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan pergumulan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka atas sakit penyakit yang dialami, dan Tuhan tetap memberikan solusi yang terbaik dengan Tuhan hadir sebagai dokter yang tak kelihatan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang ada. Memberkati anggota keluarga yang dengan penuh kesetiaan mendampingi dan merawat mereka. Demikian juga dengan dokter dan para perawat, dan apa yang mereka layankan akan berguna bagi kepulihan kesehatan anak-anak-Mu. Demikian juga bagi yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan melawat mereka. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam pemulihan kesehatan melalui berobat jalan, kami pun percaya Tuhan memberkati semuanya. Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang berada dalam duka cita, yang sedang bergumul karena duka cita, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Nyonya Yulih Bidang atas meninggalnya tante terkasih dan jenazah telah dimakamkan, yang dialami oleh Bapak Boy Tommy atas meninggalnya adik terkasih almarhum Femi Sangrang di Manado, yang dialami oleh Bapak Martin Salinding atas meninggalnya saudara sepupu almarhum J.S. Salinding. Dan kami yakin
saudara-saudara kami yang kami sebutkan namanya, bersama dengan segenap anggota keluarga dan keluarga besar. Kami mohon Roh Kudus tetap hadir menghibur mereka, sehingga tidak larut dalam duka cita yang dialami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang karena keterbatasan informasi kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan datang menghibur melalui kuasa Roh Kudus. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami yang hadir dalam pelayanan ini atau terlibat langsung dalam pelayanan dalam jam ibadah ini, Tuhan pun tetap memberkati kami bersama, sehingga apa yang kami layankan akan berguna bagi pertumbuhan akan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan pelayanan dalam pekan ini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi karena pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus. Dan segenap warga jemaat-Mu tetap bersuka cita sesuai dengan kemampuan kami masing-masing untuk menerima pelayanan dari majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara kekasih kami Misericordias dengan Hananta Sanon Bobi Lande yang rencana akan menerima pelayanan pemberkatan nikah dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 ini. Kami yakin dan percaya kedua saudara kekasih kami ini Tuhan persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka memasuki rumah tangga yang baru dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, dan rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan bersama dengan orang tua dan segenap keluarga untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan itu, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk rencana majelis gereja Jemaat Beringkanaya, untuk memberikan pelayanan pengakuan, untuk menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya terhadap diri saudara kekasih kami Caprianto Rio Sarungallo, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 19 Juni 2022. Dan kiranya saudara kekasih kami Caprianto Rio Sarungallo yang akan menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan untuk menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya, dan nantinya semua boleh terlaksana sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati akan pelayanan organisasi intragereja dalam lingkup yang luas yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan awal bulan Juli. Ya seperti persidangan ke-14 PWGT di Jemaat Buah Sarungallo, Jambore Nasional ke-5 Sekolah Minggu Gereja Toraja di Jemaat Kole Nanggala, Peraya 11 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang dilaksanakan di Bituang. Dan kami yakin dan percaya panitia dan jemaat penghimpun atau klasis penghimpun dan semua jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk hadir dalam 3 kegiatan nasional yang akan dilaksanakan ini. Segala biaya-biaya yang dibutuhkan untuk itu kami yakin Tuhan anugerahkan, dan setiap peserta yang akan ikut dan mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan berkati, memberikan kekuatan dan kesehatan mempersiapkan mereka untuk mengikuti kegiatan nasional ini, sehingga mereka semua dapat mengikuti kegiatan itu dengan penuh selamat berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami tak berdoa untuk anak atau saudara kekasih kami Prio Nasa Dharma yang hari esok dini hari ia rencana akan ke Papua di Sentani, dan kami yakin rencana anak atau saudara kekasih kami Prio ini akan Tuhan berkati
Dan dari tempat ini ya Tuhan kami berdoa untuk saudara kekasih kami ini. Engkau menyertai dia ya Tuhan, menjaga dia dalam perjalanannya, dalam penerbangannya. Dan kami yakin hal itu Engkau nyatakan kepadanya. Dan ia tidak dihantui oleh rasa ketakutan dalam perjalanannya, melainkan ia bersukacita bahwa dalam perjalanan iringan kasih Tuhan menyertai dia bersama dengan rombongan dalam satu pesawat, dan boleh tiba di Sentani dengan penuh selamat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang akan melakukan perjalanan hari ini, esok dan seterusnya, baik itu perjalanan darat, perjalanan air, baik itu laut maupun ke sungai, ya maupun perjalanan udara, dan semua kendaraan yang mereka tumpangi Tuhan berkati, dan masing-masing boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Semua kami yang hadir bersama pada hari ini Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus tetap memberkati kami, menyertai kami dalam berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi, baik itu pergumulan di seputar rumah tangga kami, pergumulan di seputar anak-anak kami, cucu-cucu kami, pergumulan di seputar kerja dan usaha kami, dan berbagai-bagai macam pergumulan yang kami hadapi dari semua bentuk kehidupan yang kami hadapi. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kami, dan kami tidak larut dalam pergumulan, melainkan kami tetap diberikan solusi yang terbaik untuk menghadapi semuanya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa segala sesuatunya pasti akan berlalu. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Termasuk ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan di sini, di jemaat Tuhan di sini. Pemerintah bangsa dan negara kami yakin Tuhan memberkati dan memberkati perdamaian dunia bagi orang-orang yang mengalami bencana alam. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka dan sabar untuk menghadapi segala sesuatunya. Sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibakan kami dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru syafaat bagi kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta. Ibadah PW GT di kelompok 1 di rumah Ibu Marta Mika Komo. Dalam warta ditulis hari Jumat tanggal 17 Juni yang seharusnya hari Sabtu tanggal 18 Juni jam 4:30 sore. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa anak-anak kita dari Panitia Bina Akrab dan Retret Keluarga Kristen SMA 5 Makassar akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan bakpao pada jam ini dan pada jam sore hari. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terus memiliki komitmen menjalani kehidupan ini sebagai orang yang telah dibenarkan Allah. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma 5 ayat 1 dan 2 demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemaluan. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan menghidupi kebenaran Allah. Dan karena itu dalam keadaan berdiri, masing-masing mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita yang telah menerima berkat, mari kita mengucap syukur sambil bernyanyi, Tuhan Kau Gembala kami.